Letaknya yang berada di lereng Gunung Merbabu dengan suasana kota yang tenang dan sejuk menjadikan Salatiga disebut-sebut sebagai kota yang nyaman buat pensiun dan menghabiskan masa tua. Tapi lebih dari itu, lokasinya yang strategis di antara Semarang dan Solo dengan ragam destinasi wisata yang menarik juga sangat cocok dipilih sebagai tempat buat liburan. Ada destinasi apa saja di Salatiga? Bersama gue Febrian, saksikan serunya penjelajahan gue kali ini di Jelajah Nusantara. Halo Sobat Pesona, sekarang gue udah berada di kota Salatiga. Kota ini emang layak disebut sebagai kota untuk pensiun dan menghabiskan hari tua. Lihat aja suasananya, tenang, sejuk, santai, gak buru-buru, idaman banget buat tinggal di sini. Jaraknya juga gak begitu jauh dari Jakarta, ataupun kota-kota lain di Pulau Jawa, karena letak Salatiga yang berada di Jawa Tengah. Kalau Sobat Pesona naik pesawat, bisa landing di Semarang, ataupun Solo, kemudian lanjut jalan darat kurang lebih 1 jam perjalanan dari Semarang ataupun Solo. Kira-kira kita akan menjelajah kemana dulu ya? Yuk kita langsung aja cari di websitenya indonesia.travel. Ini destinasi pertama yang mau gue jelajahi di Salatiga. Namanya Desa Wisata Tingkirlor. Benar saja kan, suasananya jauh lebih tenang, sejuk, dan nyaman. Dikembangkan sebagai desa wisata sejak tahun 2015, Tingkirlor menawarkan beberapa pilihan wisata yang menarik. Mulai dari wisata alam hingga wisata budaya. Nah, Sobat Pesona, sekarang gue udah sampai di Desa Wisata Tingkirlor. Ini depan rumahnya Pak Teddy nih, ketua desa wisata di sini. Langsung masuk aja yuk. Selamat datang di Desa Wisata Tingkirlor. Selamat datang. Halo. Selamat datang di Desa Wisata Tingkirlor, khususnya kami dari pengelola Desa Wisata Tingkirlor. Silahkan kita masuk ke dalam. Oh iya. Monggo, silahkan. Monggo, monggo. Menariknya lagi, desa wisata ini sudah menerapkan digitalisasi wisatanya. Nah, sebelum kita goes bersama, silahkan bisa isi buku tamu kami secara digital. Udah buka HP-nya masing-masing? Ya. Ya, silahkan. Sobat Pesona bisa memesan paket-paket wisata Tingkirlor lewat pemesanan online, mengisi buku tamu digital sebagai database, juga sistem pembayaran di lokasi sudah bisa menggunakan kris. Paten sekali desa wisata yang satu ini. Siap semuanya? Siap. Pastinya. Monggo, silakan. Ayo. Mas Febrian, Halo Mas. Mas Dega, Mbak Kansa, kita akan melakukan goes. Ya. Ini sepeda yang akan kita gunakan. Mohon untuk helmnya nanti dipakai, kemudian ikuti saya untuk rute goes. Oke Mas. Mari, silakan. Berkeliling desa wisata Tingkirlor dengan bersepeda menjadi aktivitas yang menyenangkan. Suasana khas pedesaan yang asri, hamparan hijau sawah yang sejuk dipandang mata, dan panorama Gunung Merbabu yang indah menambah nikmatnya penjelajahan gue kali ini. Dan soal harga, tenang. Sewa sepeda di Tingkirlor juga sangat terjangkau. Silakan parkir di sini, Mas. Oh iya. Sobat Pesona, desa wisata Tingkirlor ini keren banget deh.
Jadi di setiap spot wisatanya ada QR code kayak gini yang bisa kita scan dengan menggunakan smartphone. Terus isinya adalah tentang informasi spot wisata tersebut. Ada 2 pilihan bahasa katanya, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Keren ya? Kita coba aja langsung. Anda sekarang berada di area sawah Terasering, Kradenan. Lanjut nih gue buat seru-seruan bareng anak muda Tinkirlor yang aktif bermain drum black, alias drum band dari perkakas rumah tangga dan barang bekas. Di kota Salatiga pada umumnya, drum black sudah sangat populer. Kesenian ini rutin ditampilkan dalam berbagai acara festival kesenian kota Salatiga maupun pada peringatan Hari Nasional. Selain dari drum band, cikal bakal kesenian drum black juga berasal dari tradisi klotekan yang sudah tergolong sebagai budaya lokal Salatiga. Jadi, drum black adalah gabungan antara drum band dan klotekan. Tradisi drum black terus dilestarikan anak-anak muda Tinkirlor dan menjadi salah satu atraksi wisata yang menarik untuk disaksikan ataupun coba dimainkan. Latihannya 1 minggu berapa kali? Ini 1 minggu mungkin 2 kali untuk ngisi weekend kan Sabtu Minggu. Sabtu Minggu latihan. Iya. Jadi memang udah terbiasa. Anggotanya ada berapa orang? Anggota mungkin sekarang pemusik ada 30-an. Ya. Ya ini kan belum lengkap. Biasanya ada penari juga. Oh gitu. Penari itu 10 sampai 15-an. 10 sampai 15 ya. Sama mayoret itu biasanya 4 orangan. 4 orang. Oh berarti emang rame ya. Dan semuanya anak-anak muda dari Pokdarwis di desa wisata sini. Iya betul. Mudah-mudahan bisa dilestarikan terus dan bisa jadi percontohan untuk desa wisata lainnya. Terima kasih ya Mas, sukses terus. Seharian berada di desa wisata Tinkirlor, waktu berjalan terasa cepat sekali. Waktunya buat istirahat. Gak kerasa nih sobat, udah sore aja. Tadi kita seharian udah explore desa wisata Tinkirlor. Sepedaan ternyata capek juga ya. Sekarang saatnya buat gue istirahat. Jadi buat sobat pesona yang mau kesini nggak usah khawatir kemalaman. Di desa wisata Tinkirlor ada banyak pilihan homestay yang bervariatif dengan harga yang sangat terjangkau. Oke, sekarang saatnya gue mau istirahat dulu. Dan besok kita akan ketemu lagi untuk mengeksplor desa wisata Tinkirlor. Sampai jumpa! Buat sobat pesona yang baru bergabung, saat ini gue masih berada di desa wisata Tinkirlor, Salatiga. Setelah semalam menginap di salah satu homestay yang nyaman di sini, bangun pagi di Tinkirlor rasanya segar sekali. Hawanya sejuk, ditambah nuansa pedesaan yang asri, cocok banget buat jogging pagi. Langsung lanjut ke sentra industri pengolahan latte coklat tempe. Sobat pesona, sekarang gue akan mengunjungi salah satu artisan coklat yang ada di desa wisata Tinkirlor. Katanya mereka menggabungkan coklat dengan tempe. Seperti apa? Kita lihat langsung aja yuk. Halo Mbak, saya Febrian dari Jelajah Nusantara. Mbak mau tanya-tanya nih ya, ini bener tempat coklat tempe bener ya? Betul sekali. Oke, Mbak Ade, apa sih yang melandasi gitu awalnya dibikin tempe dan coklat digabungkan gitu? Oke, untuk awal mulanya ya Mas, berangkat dari ditetapkannya desa wisata Tinkirlor. Di situ kami ingin menciptakan oleh-oleh yang bisa dibawa pulang oleh para pengunjung yang datang ke sini. Nah, kebetulan di Tinkirlor itu banyak sekali pengrajin tempe. Oh, oke. Nah, dari situ kami juga ingin mengangkat nilai jual tempe itu. Nah, kira-kira bahan apa sih yang cocok dipadukan dengan tempe dan orang-orang itu banyak suka. Oke. Nah, di situ kami mencoba nih memadukannya dengan coklat. Oke, jadilah terlahir coklat tempe. Oh, di sini pembuatannya ya. Latte atau coklat tempe mulai dirintis tahun 2015. Peningkatan kualitas produk dan kemasan terus dilakukan. Saat ini sudah ada beberapa varian rasa yang dijual seperti original, white chocolate, susu, dan green tea.
Strategi pemasaran produk ini dilakukan secara online dan offline. Puas berkeliling desa wisata Tingkirlor, gue mau lanjut menjelajah Salatiga dan sekitarnya. Tapi sebelumnya, gue mau nyicipin kuliner khas Salatiga, namanya Tumpang Koyor. Makan di sini tuh kayaknya enak ya, kayak kita pulang ke rumah nenek gitu. Bangunannya lawas, terus halamannya juga luas, dan kita makannya di bawah pepohonan yang teduh gitu. Langsung masuk aja yuk. Warung Tumpang Koyor Mbah Rakinem bukan sekedar tempat makan saja, melainkan sebuah warisan kuliner yang telah menjadi bagian dari sejarah Salatiga. Warung ini mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Salatiga sebagai kuliner legendaris khas Salatiga. Tumpang itu asal sejarahnya dulu kalau masak numpang di atas tungku gini lama, Mas. Jadi kadang-kadang bisa nggak diturunin dari atas tungku, Oh gitu. tapi cuma di bara api gitu aja. Jadi dikatain sambal tumpang itu gitu. Oh gitu. Oke, ini saya baru tahu nih. Iya. Terus tadi bahan-bahannya apa aja Bu untuk tumpang koyor? Koyor yang pasti. Terus cingur sapi. Cingur sapi. Tulang muda, tulang rawan sapi. Tahu, terus kemudian untuk bumbunya itu yang jadi kunci utama itu tempe bosok, Mas. Kalau di Salatiga bilangnya tempe yang difermentasi. Oh, jadi sudah jadi tempe dari kedelai terus difermentasi lagi? Iya, Oke. kita diemin selama beberapa hari biar bisa dijadikan bumbu itu. Kalau sudah coklat baru bisa kita olah menjadi bumbu. Sementara Tumpang Koyor sendiri konon termasuk salah satu makanan khas yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Disebut tumpang karena pada saat memasak menggunakan kuali besar yang ditumpang di atas tungku selama minimal 2 jam. Sementara koyor adalah bagian otot atau urat daging sapi yang dimasak sampai empuk. Kita cobain koyornya ya. Koyornya empuk banget dan minim lemak. Pokoknya kalau ke Salatiga harus cobain makan tumpang koyor di tempatnya Mbah Rakinem ini. Desa Tegal Waton ini disebut sebagai kampung koboi karena di sini banyak kandang kuda dan sekolah berkuda. Kuda-kuda di sini adalah kuda pacuan yang sering mengikuti lomba pacuan kuda tingkat provinsi maupun nasional. Dari pusat Salatiga ke Tegal Waton jaraknya sangat dekat, sekitar 20 menit perjalanan. Karena memang Tegal Waton yang masuk Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan Salatiga. Sobat Pesona, kita udah mau sampai nih di lapangan pacu Tegal Waton. Yuk! Seperti inilah suasana sore di desa Tegal Waton. Kuda-kuda bersama joki dan para pelatihnya mulai keluar kandang buat menuju lapangan pacuan. Sebuah pengalaman baru dan pemandangan yang sulit gue dapatkan di tempat lain. Jika tidak ada agenda pacuan, setiap pagi dan sore hari, lapangan Tegal Waton ini dijadikan arena para joki untuk menggembala dan latihan kuda-kuda mereka. Kegiatan para joki dan kuda-kudanya ini menjadi tempat healing murah meriah bagi warga sekitar maupun sobat pesona yang mau datang. Yang membuat lapangan pacu Tegal Waton ini spesial, kalau misalkan sedang cerah, kita kan bisa ngelihat pemandangan panorama Gunung Merbabu, Tegalmoyo, bahkan Gunung Merapi di belakang sini. Jadi bukan cuma luas aja, tapi panoramanya juga sangat memesona. Cuma sayangnya, saat ini memang agak sedikit kelabu nih ya Sobat Pesona. Tapi nggak apa-apa, karena kita tetap bisa ngelihat kuda-kuda yang sedang berlatih di sini, yang sedang dilatih.
Tapi abis ini kita akan ke sebuah tempat di mana kita bisa belajar untuk menunggangi kuda. Yuk ikutin gue terus. Setelah yang satu ini, gue mau belajar menunggangi kuda. Mau nyobain gimana serunya jadi joki. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap di Jelajah Nusantara. Oke Sobat Pesona, sekarang kita udah sampai di Havana Horses. Kita langsung masuk aja yuk. Halo. Halo Pak. Salam kenal, saya Salam. Febrian dari Jelajah Nusantara. Saya Ana. Oke, Havana Tentu. Horses ini sudah dibangun sejak kapan? Kita mulai bangun sih tahun 2005, tapi Mhm. buka untuk umum tahun 2007. Ada berapa kuda di sini, Ana? Iya, totalnya saat ini 12 ekor. Apa yang membedakan belajar berkuda di sini di Havana Horses? Cara merawat kuda yang tradisional ya. Ya. Kuda biasanya dirawat dalam kandang. Kita mau menguasai kudanya, jadi kita mau Oke. memaksa kuda melakukan sesuatu. Kasih rasa sakit sedikit, terus dia nurut gitu ya. Kalau di sini kita tidak mau menyakiti atau memaksa kuda, tapi kita mau menjadi equal partner. Ya. Jadi kita belajar dari observasi, terus cara komunikasi bagaimana. Nanti dalam kursus dapat semua. Wow, saya nggak sabar sih Ana ya. Baik. Untuk melihat pendekatan yang seperti apa yang Ya. akan kita lakukan kepada kuda-kuda yang ada di sini di Ya. Havana Horses. Oke, kalau gitu kita langsung aja di Baik. dalam mungkin? Yuk kita ke sana dulu. Oke, yuk kita ikutin. Berarti Ya. ini ruang peralatan. Di sini ada pelana untuk berkuda, ada saddle pad. Nah, untuk berkuda juga butuh helm. Dan ini bridle. Di sini semua bedless. Jadi kita tidak pasang kendali besi di mulut, tapi semua tanpa bed. Ya. Sekarang saya ambil halter untuk ambil kuda dari umbaran, Ya. dari pedok ya. Ya. Nah, nanti kita ambil satu ekor dulu. Kita ambil lead rope. Nah, saya bawa dulu aja. Oke. Karena habis ini kita mau perkenalan dengan semua kuda. Oke. Mari kita Mari. ke sana. Silakan. Jadi ada beberapa peraturan ya sebelum kita masuk Oke. tempat tinggal kuda. Karena kuda memang mudah kaget. Jadi kita harus tenang. Harus tenang. Nah, sama anak-anak saya selalu bilang, no running, no screaming. Mari. Mari. Masuk. Kalau kuda mau salam, mereka kuda antara kuda kasih hidung ke hidung. Mereka Oke, cium hidung ke hidung ya. Nah, kita meniru aja. Dengan seperti ini, seperti Seperti meniru ini. hidung, kasih ke hidung Oke. supaya dia bisa cium. Jadi tidak perlu gini ya. Untuk saya pakai hidung. Nggak usah pakai kita, hidung. kita Kita pakai pakai tangan tangan. aja. Ya. Ya. Nah, ini saya perkenalkan. Ini kuda masih muda. Namanya Fargo. Nah, ini yang besar. Namanya Mus. Mus? Mustafa. Hai Mus. Hai April. April. Jadi kuda pemakan rumput. Nah, itu berarti mereka selalu bergerak karena grazing animals, mereka makan jalan. Nah, kuda makan 18 jam per hari. Oke. Kuda di alam, mereka jalan sampai 50 km per hari. Nah, itu bikin kuda binatang gerak, animals of movement. Ya. Nah, itu salah satu alasan sebaiknya kita tidak taruh kuda dalam kandang. Jangan dikurung, karena mereka memang ada kebutuhan selalu bergerak untuk mencarikan makanannya. Dan mereka juga akan menjilat tanah atau batu untuk mendapatkan mineral. Mereka tahu persis mereka butuh apa. Nah, super ini kita ambil untuk belajar leadership. Ya. Nah, kalau pasang halter selalu hidung dulu, telinga ke depan. Ya. Oke, ini tali panjang sekali ya, 4,5 meter, kita pegang seperti ini. Tidak di ujung, tapi di sini 1,
2, 3. Satu tangan, satu tangan. Nah, terus boleh di tangan yang leading ini nggak usah dicepet, buka aja. Kalau dia butuh ruang, kasih aja. Tapi selalu santai. Kita jalan keluar. Tempat kursus berkuda ini menjadi satu dengan prinsip kesejahteraan dan kenyamanan kuda. Semakin dekat dengan alam, semakin baik. Jalan ke depan. Kita jalan lurus aja, Ana ya. Terus baru ke kanan. Ya. Di Havana Horses, Sobat Pesona akan diajak menikmati pelajaran natural horsemanship, termasuk juga pelatihan dasar. Berarti tinggal sikat. Ya. Penting. Ya, Pak Febran, ini saya mau perkenalkan, ini Mas Afeb, juga coach, instruktur, pelatih kuda dan suamiku. Dia mau melanjutkan latihan dengan super. Oke Bang Febri, kita mau bawa super ke Picadero, arena yang kecil depan. Yang ini depannya? Ya. Sobat Pesona, ternyata nggak gampang bonding sama kuda. Kita harus belajar banyak banget. Dan kuda ini ternyata makhluk yang sangat sensitif sekali. Biar kita bisa lebih bonding lagi sama kudanya, kita akan mandiin kudanya. Ayo Sobat. Nggak terlalu kaku kayak tadi. Ternyata nggak mudah ya buat belajar menunggang kuda yang baik dan benar. Kita nggak bisa langsung naik di atas kuda begitu saja, tapi harus memahami dulu apa yang kuda inginkan. Sobat Pesona, jangan lupa kalau kamu berwisata di Indonesia aja, bagikan pengalamanmu di sosial media dengan tag akun pesona.indonesia. Yeay, kudanya mulai bereaksi Sobat Pesona. Oke, terus lurus lagi diarahkan. Oke, jalan aja Mas, dinikmatin. Tangannya ke depan, badan tetap tenang, bernafas Mas Febri. Good job. Sebuah pengalaman baru yang sangat berharga buat gue pada penjelajahan di Salatiga kali ini. Dan akhirnya, selesai sudah perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa, terus saksikan Jelajah Nusantara buat rekomendasi liburan kalian. Dan temukan segala keajaiban di Indonesia aja.